Salam semangat pendukung kemajuan sepak bola nasional. Selamat datang di channel Galeri Bola. Sahabat bola, hembusan kabar proses naturalisasi pemain berdarah keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri hingga kini terus mencuat. Hal tersebut terus dilakukan guna perbaikan kualitas tim Garuda serta mendongkrak performa di lapangan hijau. Terbaru, PSSI baru saja mengumumkan rencana untuk menaturalisasi bek klub Serie B Venezia, yaitu Jai Izes. Bahkan pemain 23 tahun sudah berada di Indonesia. Kali ini, Anda kami ajak menilik ke belakang mengingat siapa saja pemain naturalisasi Indonesia. Dan tahukah kalian, jika pemain naturalisasi Indonesia jumlahnya kini ada 39 pemain. Berikut ini daftar pemain naturalisasi Indonesia. 1. Kim Jeffrey Kurniawan. Pemain keturunan Jerman ini melakukan proses naturalisasi pada tahun 2010 silam. Namanya saat itu santer diperbincangkan, pasalnya Kim Jeffrey Kurniawan dipandang bisa menjadi tumpuan bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Kim Jeffrey Kurniawan menjadi pemain naturalisasi pertama Indonesia dari program yang dicanangkan PSSI. Ia diminta Ketum PSSI saat itu Nurdin Halid menjadi warga negara Indonesia setelah Kim Jeffrey tampil mengesankan di klub Jerman Heidelberg FC. Dan waktu itu, usia Kim Jeffrey masih 20 tahun. Kim Jeffrey Kurniawan lahir di Jerman 23 Maret 1990. Pemain 33 tahun itu hingga kini ia masih aktif bermain bola dan tergabung dalam skuad PSS Sleman di Liga 1 Indonesia. 2. Mahamadou Al-Hadji. Pemain asal Kamerun ini melakukan proses naturalisasi pada tahun 2018 lalu. Saat usianya sudah menginjak 32 tahun, Mahamadou Al-Hadji menjadi salah satu pemain naturalisasi yang tidak pernah membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Mahamadou Al-Hadji berjalan saat ia melakukan trial bersama Sriwijaya FC. Proses naturalisasi Mahamadou Al-Hadji saat itu dipandang sebagai cara untuk mempermudah dapat masuk klub-klub Liga Indonesia. Pasalnya, slot pemain asing di setiap klub tahun 2018 dibatasi 4 pemain. Sayangnya setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Mahamadou Al-Hadji tidak menunjukkan performa gemilang. Ia yang menjalani trial di sejumlah klub harus rela berakhir dengan pencoretan. Setelah ditolak di Sriwijaya FC, ia juga dicoret usai ikut trial di PSM Makassar. Namun begitu, Mahamadou Al-Hadji menjadi pemain naturalisasi yang malang melintang di sejumlah klub Indonesia, di antaranya Persik Kediri, Semen Padang, Borneo FC, Sriwijaya FC, PSMS Medan. Kabar terakhir 2022 lalu, Mahamadou Al-Hadji masih aktif bermain bola. Ia tergabung dalam klub Liga 3 Indonesia asal Tangerang Serpong City FC. 3. Bio Pauline. Nama Bio Pauline cukup tersohor di pentas sepak bola tanah air. Pemain asal Kamerun tersebut telah 10 tahun membela Persipura Jayapura 2007 hingga 2017 dan 3 kali membawa Persipura juara Liga 1 Indonesia. Bio Pauline Pire lahir 15 April 1984 Nanga Eboko, Kamerun. Ia memutuskan menjadi warga negara Indonesia setelah 8 tahun tinggal di Indonesia. Tahun 2015 lalu, saat itu usianya sudah menginjak 30 tahun. Naturalisasi Bio Pauline pun menjadi dukungan penuh dari PSSI dalam manajemen Persipura. Bio Pauline dianggap mampu berperan besar dalam kemajuan sepak bola tanah air. Bio Pauline sempat merasakan berseragam timnas Garuda dalam pertandingan persahabatan melawan timnas Myanmar 30 Maret 2023 lalu. Namun sayang, semangat membara Bio Pauline untuk memajukan sepak bola Indonesia harus sirna. Pasalnya,
Tahun 2015 menjadi sejarah kelam sepak bola tanah air akibat konflik pemerintah dengan Federasi PSSI. Bahkan akibat konflik tak kunjung usai, FIFA akhirnya resmi membekukan sepak bola Indonesia pada 30 Mei 2015 hingga 13 Mei 2016. Pada tahun 2017, Bio Pauline merapat ke Sriwijaya FC, namun sayang ia sempat mengalami cedera lutut parah dan kemudian terus mengganggu karirnya hingga pensiun. Setelah membela Sriwijaya, Bio Pauline sempat memperkuat PSG Ciamis tahun 2019 sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu tahun 2020. Meski telah pensiun, Bio Pauline tak pernah lari dari sepak bola tanah air, di mana tahun 2021 lalu ia dipercaya menjadi pelatih Persitoli Tolikara dan selanjutnya membawa klubnya juara Liga 3 Zona Papua 2021. Setelah itu Bio Pauline ditunjuk jadi asisten pelatih Persipura untuk mengarungi Liga 2 musim 2022 sampai 2023. Kini kabar terbaru, Bio Pauline sedang menjalani kursus kepelatihan lisensi A. 4. Tony Heri Kusel Lillipali, atau biasa disingkat Tony Kusel. Lahir di Amsterdam, Belanda 4 Februari 1983. Tony Kusel dinaturalisasi pada Oktober 2011 lalu saat usianya sudah 29 tahun. Tony Kusel menjadi salah satu produk naturalisasi akibat dualisme sepak bola tanah air. Kondisi saat itu sepak bola Indonesia begitu kacau balau. Terdapat dua federasi sepak bola di Indonesia, yaitu PSSI dan KPSI. Di mana saat itu muncul dua kompetisi sepak bola di Indonesia yang bernama Indonesia Premier League atau IPL, inisiasi PSSI, dan Indonesia Super League ISL versi KPSI. FIFA Federasi Sepak Bola Dunia hanya mengakui IPL sebagai kompetisi resmi sementara ISL dianggap tak punya legalitas. Karut-marut di federasi juga berimbas ke tim nasional Indonesia. Pemain yang berlaga di ISL tak diizinkan membela timnas Indonesia karena dianggap tak mematuhi aturan PSSI. Padahal klub dan pemain-pemain terbaik di Indonesia saat itu tergabung dalam kompetisi ISL. Saat terjadi konflik tersebut, Indonesia harus disibukkan dengan dekatnya jadwal mengarungi AFF 2012. Kondisi tersebut memaksa Federasi PSSS memasang strategi dengan mengorbitkan pemain-pemain keturunan secepat kilat, memegang paspor Indonesia, dan Tony Kusel menjadi satu di antaranya. Padahal saat itu Tony Kusel merupakan pemain bola di klub amatiran Belanda, Gelderse Veenendaals Voetbal Vereniging GVVV. Setelah itu Tony Kusel pun berhasil memakai seragam tim Garuda di ajang AFF 2012. Namun sayang, usaha PSSI yang melakukan naturalisasi para pemain luar tanpa pikir-pikir akhirnya terbayar dengan kehancuran. Timnas Indonesia porak-poranda di ajang Piala AFF 2023. Tony Kusel tidak bisa berbuat banyak, bahkan kualitasnya tidak lebih baik dari pemain lokal yang dipanggil. Akibatnya, Kusel minim mendapatkan kesempatan bermain di Piala AFF 2012. Ia hanya tampil sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia yang dilatih Neil Mazhar terhenti di penyisihan grup timnas kalah bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Setelah ajang AFF 2012 selesai, Tony Kusel tak pernah sekalipun dipanggil timnas Indonesia. Ia kemudian kembali ke Belanda untuk melanjutkan karirnya. Namun kemudian ia sempat tergabung dengan skuad Barito Putra tahun 2014 lalu. Namun Tony Kusel harus didebak oleh manajemen karena tidak mampu mencapai ekspektasi dan suka berulah. Saat ini, Kusel sudah tidak lagi bermain sepak bola. Ia memutuskan pensiun dari lapangan hijau pada tahun 2016 yang mana klub terakhirnya adalah Ajax Amadeus. Nah, sampai di sini dulu ulasan sepak terjang pemain naturalisasi Indonesia. Nantikan part kedua ya. Kami akan mengulas sepak terjang pemain naturalisasi selanjutnya.